أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Fatwa TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kembali lagi ke acara kita berbincang-bincang dengan para ulama, dengan para masyayikh. Dan pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan berbincang-bincang, bertanya jawab dengan syekh yang sudah tidak asing lagi di kalangan kita, dan beliau pun sudah beberapa kali mengisi program ini, yaitu program berbincang-bincang dengan para ulama ini. Beliau adalah syekh dari negeri Yordania. Beliau pun murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Ziyad Abadi hafizahullah ta'ala. Mari kita berulang-ulang. Syekhna, kaifa halukum? حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله شيخنا. وإياكم. شيخ، عندنا مجموعة من الأسئلة جاءت من المستمعين من القناة، فنرجو توجيه ونصيحة منكم. بارك الله فيك. تفضل. Nah, pemirsa sekalian, kita akan tanyakan beberapa pertanyaan yang datang ke kami dari para pemirsa dan dari para pendengar. Kita akan tanyakan ke Syekh, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, di antara pertanyaannya di sini, pemirsa sekalian, ada yang bertanya bahwasanya suami saya ini orang yang baik. Dia senantiasa memberikan nafkah kepada kami dan juga kepada anak-anak kami. Beliau tidak pernah melarang kami untuk belajar menuntut ilmu, bahkan memasukkan anak-anak kami ke sekolah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Tapi yang jadi masalah, dan ini yang membuat saya sedih, kata dia itu tidak pernah sholat 5 waktu. Lalu Syekh, pertanyaannya di sini, apa yang harus saya lakukan dan apa hukum pernikahan kami, Syekh? Karena Nabi SAW bilang, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Nabi SAW bersabda bahwasanya pengikat antara kita dan juga orang-orang kafir, perbedaannya adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur, kata Nabi SAW. Apakah, kata dia, aku harus meminta untuk diceraikan kepada hakim, atau saya hanya harus bersabar? Jazakumullah khairan. Nah, ini pertanyaan. Mari kita tanyakan kepada Syekh. Ya Syekhna, as-su'al as-sa'il yaqul, ya Syekh, zawji rajul tayyib huwa yu'tini wal awlad kull anwa'in nafaqat wa huwa la yamna'uni min talabil ilm bal adkhala al awlad ila al ma'had li tahfidhil Qur'anul Karim, lakin alladhi yuhzinuni annahu la yusalli al fara'id, fama af'ala syekhna wa ma hukmu az-zawaj haitsu anna Nabi SAW qala al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar, hal atlubul khulu' min al hakim aw asbir? Jazakumullahu khairan. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بأمور، وأعظم ما يبتلى به أن يبتلى بترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته عند وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم، ولا خير في دين لا صلاة فيه. واختلف العلماء هل تارك الصلاة كافر خارج عن الملة أم لا يزال في دائرة الإسلام ما دام يقر بها. واختلفوا أيضا هل من أتى بركن منها وقام بواجب منها أم هو الذي يتركها مطلقا. فيه
خلاف بين أهل العلم. الذي أميل له أن تارك الصلاة كافر، لكنه إن كان مقرا بالصلاة يبقى في دائرة الإسلام، وهو على خطر عظيم ووبال كبير. فالواجب على هذه الأخت أن تنصح زوجها وتبين عظيم ما يفعل وشديد ما يفعل. فإن أبى بعد النصيحة والتوجيه والصبر تنظر في أمرها، هل تستطيع أن تستغني عن زوج فيكون لها من يعيلها ويقوم بحقها، أم أنه لا يوجد من يعيل وتخشى إن طلقت أن يضيع أولادها وأن تضيع هي. فإن كانت تستطيع أن تجمع بين أن يطلقها وبين أن تقوم بعيشة طيبة، فهناك أب أو أخ يقوم بواجبها ويتقي الله فيها، هذا بعد الصبر وبعد الكلام وبعد النصيحة، فالطلاق أولى. أما إذا كان يخشى عليها ضياعها وضياع أبنائها، فنصيحتي أن تبقى مع هذا الرجل وتبقى تذكره بعظيم الصلاة، لا سيما وأن عنده بذرة الخير من توجيه الأبناء إلى المراكز الدينية وغيرها، فتصبر عليه. هذه النصيحة والله أعلم. Setelah memuji dan membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, begitu pula para sahabatnya, Syekh mengatakan tidak diragukan lagi bahwa di dunia ini manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ujian, dan ujian yang sangat agung, ya, sangat besar, yang manusia diuji di dalamnya adalah ujian meninggalkan sholat. Ya, ketika seseorang diuji meninggalkan sholat, itu merupakan ujian yang sangat luar biasa, ujian yang sangat dahsyat. Karena sholat ini kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sangat dekat dengan wafatnya, beliau berwasiat dengan wasiat tentang sholat ini. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah sholat, dan jagalah para budak kalian. Dan tidak ada kebaikan pada agama seseorang ketika dia tidak menjalankan sholatnya. Para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah meninggalkan sholat ini. Apakah orang yang meninggalkan sholat dia keluar dari agamanya, ataukah dia masih dalam keislamannya? Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang masih melakukan sebagian sholatnya dan meninggalkan yang lain. Apakah dia keluar dari Islam ataukah tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang Syekh condong kepadanya adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat dia kafir. Akan tetapi apabila dia masih meyakini kewajiban sholat, ya, maka dia tetap berada di dalam lingkaran Islam. Dia masih dianggap muslim. Namun dia berada dalam bahaya yang sangat besar sekali. Maka
yang menjadi kewajiban bagi saudari kita ini adalah memberikan nasihat kepada suaminya, menjelaskan kepada suaminya tentang perbuatannya tersebut, bahwa meninggalkan sholat adalah sesuatu yang sangat luar biasa bahayanya. Apabila suaminya tersebut setelah dinasehati, ya, setelah diberikan masukan, dan setelah bersikap sabar terhadap suami yang demikian, maka apabila suaminya tidak mau menerima nasihat tersebut, tidak mau menerima masukan itu, maka saya nasihatkan kepada saudari kita ini untuk melihat keadaannya. Apakah dia bisa berlepas diri dari suaminya dan dia bisa mendapatkan pengganti suaminya tersebut yang bisa mencukupi kehidupannya. Apakah nantinya akan ada orang yang bisa mencukupi kebutuhan hidup dia dan kebutuhan anak-anaknya, ataukah tidak ada? Ataukah nanti setelah dia ditalak, akhirnya dia malah susah kehidupannya, anak-anaknya tidak ada yang mencukupi kebutuhannya. Lihatlah keadaan dia. Lihatlah keadaan dirinya dan anak-anaknya. Apabila memang dia bisa hidup sendiri tanpa suaminya, dan dia bisa mencukupi kehidupannya dan kehidupannya anak-anaknya, misalnya dia masih punya orang tua, ya, atau dia masih punya saudara yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan dia tetap bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dia meminta cerai. Maka lebih baik dia meminta cerai, dan saya katakan ini setelah dia memberikan nasihat, setelah dia memberikan masukan, setelah dia sudah lama untuk bersabar dalam menyikapi suaminya yang demikian. Namun apabila dia memperkirakan kehidupannya setelah ditalak oleh suaminya menjadi tidak baik, ya, dan akan menjadikan dia terlantar, ya, anak-anaknya juga terlantar, maka saya menasihatkan kepada saudari kita ini untuk tetap bersama suaminya. Untuk tetap bersama suaminya, tidak meminta talak. Dan terus mengingatkan suaminya tentang keagungan sholat di dalam Islam, sehingga ya dia nantinya bisa sadar untuk menjaga sholatnya kembali. Ya, apalagi keadaan suaminya tadi disebutkan, ya, dia mempunyai kebaikan hati, ya. Dia mau untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok, ya, ke lembaga pendidikan yang di dalamnya ada hafalan Al-Qur'annya, ya. Maka saya sarankan apabila keadaannya demikian untuk bersabar dengannya, ya. Inilah nasihat saya, wallahu taala alam. Syekh, mungkin تعطي لنا الفوائد في معنى الحكمة في النصيحة. الحكمة تطلق على أمور، منها الحكمة بمعنى السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. والحكمة بمعنى أن تضع الأمور في نصابها، فحينما نقول فلان حكيم أي يزن الأمور ويضعها في مكانها اللائق بها. فمثلا إذا احتاج الأمر إلى أن يشتد تكون الشدة حينها حكمة، وإذا احتاج الأمر إلى أن يلين فاللين حينئذ حكمة. وأضرب على ذلك
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله. يقول الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا باب الدعوة وباب التعامل مع الأحباب والأصحاب. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي الحكمة التي ترون. وفي باب الدعوة، في باب القتال للأعداء، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فانظر كيف الحكمة في باب الدعوة باللين والكلمة الطيبة والجدال بالتي هي أحسن، وكيف في المقابل هناك. ولذلك الحكيم من يزن الأمور، يتكلم حينما يحتاج الأمر إلى كلام، ينصت حينما يحتاج الأمر إلى إنصات، يعجب حينما يحتاج الأمر إلى تعجب، وهلم جرا. هذا معنى الحكمة في تعامل الناس وعلاقاتهم، والله أعلم. جزاكم الله خير. Hikmah bisa bermakna sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan nabi tersebut mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maka yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah as-sunnah. Semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa disebut dengan hikmah. Dan hikmah juga bisa bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah juga bisa bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita mengatakan fulanun hakim, fulan adalah orang yang mempunyai hikmah. Maka yang dimaksud dengan perkataan ini adalah bahwa si fulan tersebut bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pantas. Misalnya, apabila keadaan membutuhkan sikap tegas, maka dia tegas di dalamnya. Apabila keadaan membutuhkan sikap yang halus, sikap yang lembut, maka dia menggunakan kelembutannya. Dan saya berikan contoh di sini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau berta'amul dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap ramah kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau berkata-kata keras, kata-kata yang tidak bersahabat, dan hatimu keras, maka tentunya mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan mintakan ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua perkara. Dan ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahi dan berta'amul dengan para sahabatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau, ajaklah orang-orang kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan mau'izah yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, ini hikmah dalam berdakwah. Ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Tapi lihat di bab yang lain, yaitu di bab peperangan, ya, memerangi para musuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai nabi, wahai Muhammad, ya, maksudnya wahai Nabi Muhammad, jahidil kuffar, berjihadlah engkau melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan berjihadlah engkau melawan orang-orang munafik, waghlud alaihim, bersikaplah keras terhadap mereka, wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir, tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah tempat yang paling buruk, itulah tempat kembali yang paling buruk. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk keras kepada para musuh. Inilah hikmah. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ketika keadaannya membutuhkan sikap lembut, misalnya untuk berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersikap lembut. Tapi ketika keadaannya membutuhkan sikap keras, misalnya ketika perang, maka ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk bersikap keras, ya. Begitu pula ketika keadaan membutuhkan kita untuk berbicara, maka kita berbicara di sana. Ketika keadaan membutuhkan kita untuk diam, maka kita diam di sana. Seperti inilah hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, ya. Dan inilah makna hikmah, wallahu taala a'lam. Nah, pemirsa sekalian, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sedekah yang terbaik itu yang diberikan kepada keluarga kita. Apakah hadis ini kita amalkan secara umumnya begitu saja dan kita meninggalkan sedekah ke kaum muslimin yang lainnya? Nah, mari kita tanyakan kepada syekh kita. Ya Syekhna barakallahu fik, as-sa'il yaqul, bayyana Nabi SAW anna afdalas sadaqat hiya ma tunfiquhu ila ahlika. Wa hal yu'malul hadithu ala itlaqihi wa natruku jami'al muslimin. Barakallahu fik. لا أحد من أهل العلم فهم هذا الفهم. لا يعقل أن الغني الثري يأتي ويمسك أمواله وينفقها على أولاده وزوجه ويقول أنا هكذا قد أنفقت وانتهى الإشكال. ما أحد من أهل العلم يقول هذا. لكن الله عز وجل وضع لي هذا الثري وهذا الغني أبواب الإنفاق. قال الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لو نظرنا في هذا النص لا نجد الزوجة ولا الأولاد يتبعون هذه الأصناف. ولذلك لو جاء ثري يريد أن يخرج زكاة ماله، هل يجوز أن يعطيها لأبنائه الذين يعيشون تحت كنفه؟ وهل يجوز أن يعطيها لزوجته التي تعيش معه؟ لا يجوز. فليس المقصود بهذا الحديث هذا، لكن هذا الإنسان عنده مال وليس بغني وليس بثري وليست عليه صدقة. أصلا. فأن تطعم عيالك
وأن تخرج إلى العمل وتجهد وتتعب كي تطعم العيال وتطعم الذرية. هذا هو المقصود في أنك تكسب الأجر، أي حينما تطعم أهلك وتطعم عيالك من كدك وتعبك وقد خرجت إلى العمل وجهدت، فتحتسب بذلك الصدقة وتحتسب بذلك الأجر، يكون لك هذا الأجر العظيم أعظم ما تنفق به على أهلك. هذا المقصود والله أعلم. Nah, jazakumullah khair Syekhna. Tidak ada seorang pun dari ulama yang memahami dengan pemahaman yang seperti itu. Tidak ada seorang pun dari ulama yang memahami hadis itu dengan pemahaman yang seperti itu. Tidak masuk akal ya apabila seorang yang kaya raya kemudian dia menahan hartanya dan hanya menginfakkan, hanya memberikannya kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Dan kemudian setelah itu dia mengatakan, saya sudah menginfakkan hartaku dan sudah tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan perkataan seperti ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan banyak pintu kebaikan kepada orang yang kaya raya ini. Ya, pintu kebaikan tidak hanya memberikan nafkah kepada keluarganya saja, tapi Allah Subhanahu wa taala membuka banyak pintu kebaikan kepada orang yang kaya raya ini. Lihatlah di surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah yang wajib itu diperuntukkan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang hatinya perlu untuk dilunakkan kepada Islam, wa fir riqab, dan untuk para hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin, dan untuk orang-orang yang punya hutang yang sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk membayar, wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil, dan untuk para mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanannya. Lihatlah pintu-pintu kebaikan ini. Tidak ada satupun dari pintu kebaikan ini yang di dalamnya ada ya bisa dimasukkan anak-anak dan istri, ya. Dan apabila seorang yang kaya raya, ya, dia ingin mengeluarkan zakatnya, apakah dia boleh mengeluarkan zakatnya untuk anak-anaknya yang mereka hidup bersamanya? Apakah dia boleh memberikan zakatnya untuk istrinya yang hidup bersama dia? Tidak boleh. Makanya ya, maksud dari hadis itu bukanlah seperti yang disebutkan oleh penanya, ya. Akan tetapi orang yang dia punya uang yang banyak, ya, dia akan tetapi maksud dari hadis itu adalah apabila ada seseorang yang dia tidak punya uang yang banyak, ya, dia tidak diwajibkan zakat sama sekali. Maka apabila orang yang seperti ini memberikan hartanya kepada keluarganya, maka dia akan mendapatkan
pahala yang luar biasa. Ya. Dan itu merupakan amalan yang sangat agung bagi dia. Dia bekerja, ya. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan harta, yang dengan harta tersebut dia memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis itu. Orang yang demikian akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali, ya. Inilah maksud dari hadis itu. Wallahu taala a'lam. Nah, pemirsa sekalian, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan di sini menarik, ini berkaitan tentang masalah pernikahan. Penanya di sini berkata, "Syekh, apa nasihat antum kepada para pemuda yang mereka sulit untuk menikah, entah karena tidak mampu, harta, atau masalah-masalah yang lain?" Nah, Syekhuna, as-su'al huna yata'allaq bi az-zawaj. As-sa'il yaqul, "Ma nasihatukum 'ala asy-syabab alladhina yas'ubu 'alaihim az-zawaj bisababi al-amwal wa ghairu dhalik?" Barakallahu fik. فيها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع منكم القدرة على الزواج فليفعل، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. فالشاب الأعزب الذي لا يستطيع الزواج ينظر في أمره ما هي الأسباب التي تهيج أمره وتجعله يفكر مليا وكثيرا في قضية الزواج. الصيام علاج، أن ينشغل بالعلم وأن ينشغل بالخير وأن ينشغل بما يفيد أيضا هذا علاج. الدعاء إلى الله عز وجل: يا رب يسر لي زوجة صالحة، يا رب يسر لي ولدا صالحا، يا رب، فيدعو الله عز وجل في مثل هذا. وفي مقابل هذا يذهب ويبتعد عن الأماكن التي ربما تكون سببا في أن يزني وفي أن يقع في الزنا، من الاختلاط المحرم ومن الخلوة، فهذه كلها من أسباب وقوعه. ثم يبتعد عن النظر في الأفلام الخليعة والأفلام والمسلسلات التي فيها تهييج للجنس وغير ذلك، فهذه كلها تضره. فهو يصوم، ينشغل بالخير، في نفس الوقت يبتعد عن المهيجات التي ربما تهيجه، مع الدعاء بأن ييسر الله عز وجل. ثم أمر أخير، أن يسعى ماليا في قضية الزواج بالناحية المالية، كأن يبحث عن عمل، مثلا العمل الذي بين يديه هو عمل قد يكون دخله يسير، يبحث عن عمل يكون دخله أفضل وأحسن، وينظر هنا وهناك، ربما ييسر الله عز وجل له مثل ذلك. هذه هي نصيحتي لإخواني وأبنائي العزة. Yang aku wasiatkan kepada pemuda yang sulit untuk menikah adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Namun apabila di antara kalian tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi penjaga bagi kehormatannya. Pemuda yang belum menikah, ya, pemuda yang tidak bisa menikah, maka lihatlah keadaan dirinya. Apa yang menjadikan dia
selalu memikirkan pernikahan. Ya. Orang yang tidak menikah kemudian selalu memikirkan pernikahan, ya. Lihatlah dirinya apa yang menjadikan dia selalu berpikir ke sana. Apabila dia tahu sebabnya, maka hendaklah dia menjauhi sebab tersebut. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa itu merupakan obat bagi orang yang keadaannya demikian. Kemudian di antara obat, ya, agar kita tidak banyak memikirkan pernikahan, ya, karena keadaannya kita sulit untuk menikah, adalah dengan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini juga merupakan obat, ya. Ini juga merupakan solusi bagi seorang pemuda yang keadaannya sulit untuk menikah. Begitu pula di antara solusi bagi pemuda yang sulit untuk menikah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan, "Ya Rabb, yassirli zaujatan salihah." Wahai Rabbku, mudahkanlah untukku untuk mendapatkan istri yang salihah. Ya Rabbi yassirli waladan salihah. Banyaklah berdoa, wahai Rabbku, mudahkanlah untukku untuk mendapatkan anak yang saleh. Kemudian, ya, dia juga harusnya menjauhi tempat-tempat yang menjadikan dia terjatuh ke dalam perzinaan. Ini harus dia jauhi untuk menjaga diri dia agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat keji tersebut. Misalnya tempat-tempat yang di dalamnya ada campur baur yang diharamkan, ada ikhtilat yang diharamkan. Jangan sampai dia berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya. Duduk sendiri, berduaan, ya, dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini sebab-sebab yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam perzinaan. Kemudian di antara sebab yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam perzinaan yang harus dijauhi, melihat film-film, ya, tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat, ya, film-film porno atau bahkan juga yang semi porno. Ini bisa membangkitkan syahwat seseorang. Sinetron-sinetron juga, ya, banyak sinetron-sinetron yang membangkitkan syahwat seseorang. Maka seorang pemuda yang sulit untuk menikah, maka harusnya dia menghindari hal-hal yang demikian. Hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya. Disertai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusannya, memudahkan dia untuk mendapatkan harta sehingga dia bisa melakukan atau dia bisa menjalankan pernikahan yang dia inginkan, yang dengannya ya dia bisa menjaga dirinya. Seperti misalnya, ya, kalau dia punya pekerjaan yang dalam pekerjaan tersebut gajinya kecil, maka harusnya dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan lain yang hasilnya lebih baik, sehingga dia bisa mudah untuk melakukan pernikahan, ya. Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan dia. Inilah nasihatku untuk saudara-saudaraku dan untuk anak-anakku yang masih belum menikah. Nah, pemirsa sekalian, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya ini berkaitan tentang masalah safar atau bepergian ke negeri Eropa, sebagaimana sedang ramai akhir-akhir ini atau sebelum corona.
Dan yang jadi pertanyaan juga penting di sini, beberapa travel umroh itu menyediakan perjalanan untuk umroh dan juga perjalanan ke Eropa. Nah, ini apa hukumnya? Mari kita tanyakan. Syekh barakallahu fiik. As-sa'il yas'al ma hukmu safar ila duwal al-kuffar, haitsu anna ba'd al-hamlah as-siyahiyyah a'adda baramijan li rihlatil umrah ma'a rihlah ila Urubba. Fama tawjihukum barakallahu fiikum. أما السفر إلى بلاد الكفار فهذه جائزة كسفر إذا كان لها هدف وكانت لها غاية وهناك تحصين. فإذا كنت محصنا وتريد أن تسافر مع ركب مأمون خاصة من عمرة وتريد أن تذهب ترى تلك الديار وتلتفت إليها هنا وتسير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف ربنا خلق هذا الكون، والسياحة لا مانع إذا كان هو من المتزوجين مثلا معه زوجاته لا يخشى على نفسه الفتن ويريد فقط في جروب سياحي أو مجموعة سياحية يذهبون يومين 3 4 لا مانع، والله أعلم ضمن ما تسمح به النفوس من الضبط، ضبط الدين والخلق مع ضبط البصر والسمع في هذا، خاصة أنه قد ارتبط بعمرة. أما الذهاب إلى تلك الديار للإقامة الدائمة فهذا هو محل الإشكال في المسألة، حينئذ الحكم يختلف، ففرق بين الزيارة لأيام وربما يوم أو يومين أو 3 ثم يرجع، وبين أن تمكث هناك وتبقى هناك، فهذه الإشكالية والله أعلم. Adapun melakukan safar ke negara orang-orang kafir, maka pada asalnya safar yang seperti ini dibolehkan. Terutama apabila dia mempunyai tujuan yang baik ketika bersafar ke negeri tersebut. Dan dia ketika bersafar ke sana, dia bersama dengan rombongan yang amanah. Ya, karena dia safarnya ini digabung dengan safar umroh, ya tentunya rombongan-rombongan tersebut rombongan-rombongan yang baik. Apabila dia bersafar ke negara orang-orang kafir tersebut, ya dia ingin melihat bagaimana negara mereka, ya bagaimana keadaan mereka, maka yang seperti ini insya Allah tidak mengapa. Apabila dia orang yang sudah menikah, ya bersama istrinya, apabila dia tidak takut fitnah, ya tidak takut fitnah, tidak khawatir terhadap fitnah di negara-negara tersebut, dia hanya menginginkan untuk pergi ke sana 2 hari, 3 hari. Ya, apabila keadaannya demikian, maka insya Allah yang seperti ini tidak menjadi masalah, ya. Selama tadi, ya dia bisa menjaga dirinya, ya dia tidak khawatir terhadap agamanya, ya dia bisa menjaga pandangannya. Safar yang seperti ini insya Allah tidak menjadi masalah, ya terutama safar tersebut dikaitkan dengan safar umrah. Adapun pergi ke negara orang-orang kafir, ya untuk menetap di sana, maka ini yang ada masalah di dalamnya, ya. Maka harus dibedakan antara safar ke negeri orang-orang kafir hanya untuk beberapa hari dengan safar ke negeri orang kafir yang sampai waktu yang lama, ya untuk menetap di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika safar ke negeri orang-orang kafir tersebut untuk menetap tinggal lama di sana. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair.
Nah, pemirsa sekalian, rahimakumullah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaan ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ini tentang masalah pergi ke taman rekreasi. Kemudian di sana dia naik wahana-wahana yang berbahaya. Nah, ini apa hukumnya? Dan bukankah Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu? Bukankah Allah Ta'ala mengatakan jangan lemparkan diri kalian kepada kemusnahan, tapi berbuatlah baik. Maka marilah kita tanyakan bagaimana nasihat dari Syekh. Barakallahu fiik. Nah, Syekhna barakallahu fiik, as-sa'il yaqul ma hukmu rukubil al'ab al-khatirah fil hadiqah at-tarfihiyah haitsu anna Allah Ta'ala yaqul wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Jazakumullah khairan. هذه الألعاب الخطيرة هل هي مأمونة؟ وما نسبة الأمان فيها؟ هذا واحد. الأمر الثاني، هل هو يتحملها؟ لأن الناس في ذلك يتفاوتون. بعض الناس يجدها سهلة ويسيرة، وبعض الناس يجدها صعبة وعسيرة، فلا أستطيع أن أعطي حكما واحدا. فإذا وجد فيها الأمان وفي ذات الوقت نفسه تتحملها وعنده قدرة أن يتحملها ولا تؤذيه فلا مانع منها، ولا ينطبق على هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Permainan-permainan ini yang dikatakan berbahaya, apakah keamanannya bisa dijamin? Berapa persen bisa dijamin keamanan dari permainan-permainan yang dikatakan berbahaya ini? Ini sisi yang pertama yang harus kita perhatikan. Sisi yang kedua, apakah orang tersebut tahan terhadap permainan itu? Karena orang bisa berbeda-beda ketahanannya terhadap sebuah permainan. Ada sebuah permainan yang menurut sebagian orang dia itu sangat membahayakan dan sangat berat bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian yang lain, ya permainan tersebut tidak berbahaya sama sekali. Dan dia malah menikmati permainan tersebut. Maka di sini saya tidak bisa memberikan hukum yang berlaku untuk semua orang. Karena memang keadaan setiap orang bisa berbeda-beda. Maka apabila permainan tersebut ya dianggap aman dan orang yang melakukan permainan itu badannya tahan terhadap permainan itu, dia anggap itu sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang tidak menjadi masalah bagi dia. Bahkan dia menikmati permainan tersebut tidak mengganggu dia, maka seperti ini ya tidak menjadi masalah sama sekali dan tidak cocok ya ayat yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri, ya. Ayat ini tidak cocok bagi keadaan yang demikian ya, kalau misalnya dia tahan terhadap permainan tersebut dan permainan tersebut dianggap aman ya, maka ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk melarang permainan yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khair Syekh. Nah, kemudian pemirsa sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang nomor 6. Nah, pertanyaan ini berkaitan tentang masalah cara atau adab-adab dalam menuntut ilmu. Di sini penanya berkata, apa hukum Syekh, apakah mungkin engkau menyebutkan kepada kami beberapa dari adab-adab menuntut ilmu, adab sebelum kita datang ke majelis ilmu tersebut dan juga ketika kita di dalam majelis tersebut dan setelah kita selesai dari majelis. Nah, mari kita tanyakan kepada Syekh. Syekh barakallahu fik, as-sa'il yaqul,
hal yumkin an tadhkur lana ba'da adabi talibil ilm fil majlis qabla qudumihi wa fi athna'i hudurihi wa ba'da intihai minal majlis. Jazakumullahu khairan. هذا يحتاج إلى محاضرة نعم كبيرة والحديث عن آداب، وقد ألف علماؤنا في الآداب في طلب العلم. أول شيء الأدب يلتفت به إليه الإنسان أن يخلص لله في مجيئه إلى طلب العلم، ولا يقصد بذلك أن يشتهر بين الناس، ولا يقصد بذلك أن يشار له بالبنان. قبل مجيئه يأتي بثياب نظيفة، يأتي برائحة طيبة، يضع العطر، ويأتي بالموعد المحدد المقدر في هذا. هذه ضرورة يعني، يأتي بصورة طيبة ثم يستأذن، ولا يأتي دون استئذان. فإذا يجلس جلسة المنتبه، يحضر الدفتر بالقلم ويبدأ يكتب الفوائد. لا يتكلم مع الشيخ إلا إذا أذن له، يكثر الاستماع ويقلل من الكلام، يحترم زملاء الطلب معه فلا يؤذيهم بالغيبة والنميمة والحديث فيما لا ينبغي. يغتنم وقته ويبذل جهده أن يحصل أعظم ما يستطيع في هذا الوقت. وهذه فرصة يعني قد جاءته وهو يطلب العلم. يتخير الشيوخ الذين يستفيد منهم وتكون عندهم تلك الفائدة، من هؤلاء الشيوخ الذين عندهم من العقيدة الطيبة والمنهج الطيب، الذين قد شغلوا أنفسهم بالعلم ولم ينشغلوا بفلان وفلان. لأن بعض المشايخ يعطيك علما هكذا وغيبة هكذا، فبعضهم يعطيك علما هكذا وغيبة هكذا، يعني فينشئ الطلبة على الحقد وعلى أن يتكلم في هذا ويتكلم في هذا ويتكلم في هذا. هذه خطيرة جدا. العالم وطالب العلم يشغل الطلبة بالعلم، يشغلهم بالعلم، ولا مانع أن يذكر بعض الأشياء إذا احتيج إليها من مسميات وغير ذلك مما يتكلم فيه من أهل البدع وأهل الضلال، لكن يعطيها بقدر، يعطيها بقدر، ولا يشغل نفسه بالحديث عن الأقران وغير ذلك. هذه كلها من الآداب التي يختار فيها طالب العلم. فإذا يسر الله له حسن الطلب لا بد أن يكون حسن الأداء، ويؤدي العلم في مكانه ويعطيه في مكانه، ويدخل هذا فيه الحكمة التي ذكرتها قبل قليل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فيغلف هذا كله بالخلق وبالأدب وحسن السمت وحسن العناية واغتنام الوقت، اغتنام الوقت. ثم أختم: يتخير من العلوم الأنفع، فيبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. العلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قليل، فابدأ بالأهم فالأهم. هكذا هي الآداب التي، وهناك آداب كثيرة جدا حقيقة. من أحب أن يتوسع فهناك من ألف في ذلك. الخطيب البغدادي رحمه الله تكلم، ابن عبد البر أيضا تكلم في هذه، وغيرهم تكلموا في الآداب لطالب العلم، وألف في ذلك علماؤنا من المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له كتاب العلم، فنسأل الله عز وجل أن يوفق. وبارك الله فيك. Jawaban pertanyaan ini membutuhkan satu kajian yang lama dan penjelasan tentang adab dalam menuntut ilmu telah ditulis oleh para ulama dalam banyak kitab
ya. Namun apabila diminta untuk menjelaskan sebagian adab talibul ilm atau adab menuntut ilmu, maka yang pertama harusnya seseorang ya ketika pergi menuntut ilmu, harusnya dia mengikhlaskan niatnya. Jangan sampai dia meniatkan amalannya tersebut menuntut ilmu agama agar terkenal di tengah-tengah manusia. Terkenal sebagai seorang penuntut ilmu. Dan jangan sampai juga dia berniat, ya ada niatan di dalam hati, dia menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang disebut-sebut oleh manusia. Termasuk di antara adab dalam menuntut ilmu, ya sebelum datang ke majelis ilmu, hendaklah dia menggunakan atau memakai pakaian yang bersih. Hendaklah dia juga memakai parfum, ya sehingga tidak mengganggu orang lain, ya. Dan hendaklah dia datang tepat waktu. Jangan sampai dia telat, ya. Ini sangat penting sekali. Kemudian apabila dia datang, ya, dan datangnya telat, maka hendaklah dia minta izin kepada gurunya. Kemudian ketika sampai di tempat kajian, maka hendaklah dia duduk dengan duduk yang baik. Duduknya orang yang memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Ketika dia duduk tersebut, hendaklah dia datang dengan buku, datang dengan pena untuk mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh seorang guru, ya. Dan hendaklah dia tidak berbicara kepada gurunya kecuali apabila gurunya mengizinkan dia untuk berbicara. Sebagai seorang talibul ilm, hendaklah dia banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Hendaklah dia menghormati teman-temannya. Jangan sampai dia mengganggu mereka, misalnya dengan ghibah, dengan namimah, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, ya. Jangan sampai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu melakukan hal yang seperti ini. Dan hendaklah seorang talibul ilm benar-benar memanfaatkan waktunya. Dia benar-benar berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Benar-benar memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena kesempatan untuk menuntut ilmu telah datang kepada dia. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah memilih syekh yang tepat. Ya, memilih rujukan ilmu yang tepat. Yang rujukan ilmu tersebut memberikan faedah-faedah yang banyak kepada dia. Di antara orang-orang yang demikian atau rujukan ilmu yang demikian adalah rujukan ilmu yang punya akidah yang sahih. Rujukan ilmu yang berada di atas akidah yang sahih, di atas manhaj yang baik, yang menyibukkan para tulabul ilm yang belajar di depannya dengan ilmu agama. Dan tidak menyibukkan mereka dengan membicarakan si fulan, ya, membicarakan orang-orang. Karena sebagian guru, ya, sebagian
ustadz, sebagian rujukan ilmu, ada yang memberikan ilmu yang sedikit. Ya, dia memberikan ilmu yang sedikit kepada murid-muridnya. Tapi ya, dia memberikan ghibah yang sangat banyak. Dia membicarakan orang-orang dalam kajian-kajiannya dalam porsi yang terlalu banyak. Padahal ilmu yang dia sampaikan hanyalah sedikit. Sehingga murid-murid yang ada di depannya, mereka terbiasa untuk ya benci kepada orang lain. Karena gurunya demikian. Gurunya membicarakan si fulan, membicarakan ya orang-orang. Sehingga ya muridnya menjadi seperti itu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Seorang ulama adalah seorang yang menyibukkan murid-muridnya dengan ilmu agama. Memang ya tidak ada yang melarang seseorang untuk menyebut ya sebagian orang dalam kesalahannya apabila memang itu sangat dibutuhkan sekali. Seperti misalnya membicarakan seorang ahli bid'ah yang sangat terkenal. Seorang yang sesat dan menyesatkan banyak orang, ya. Namun jangan sampai berlebihan. Membicarakan dalam kadar yang tepat. Jangan sampai berlebihan dalam masalah itu. Dan seorang alim, seorang ulama adalah seorang yang tidak sibuk dengan membicarakan orang-orang lain atau guru-guru lain yang sederajat dengan dia. Itulah yang disebut oleh para ulama sebagai kalamul aqran, ya, membicarakan orang-orang yang berilmu yang sederajat dengan dia. Seorang ulama tidaklah demikian. Dan inilah ya beberapa adab bagi seorang penuntut ilmu. Apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk menuntut ilmu dengan baik, maka dia juga harus berusaha untuk menyampaikan ilmu dengan baik. Dia harus berusaha untuk menyampaikan ilmu di tempat yang tepat. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tepat. Dan ini ya masuk dalam bab hikmah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ya, seorang penuntut ilmu juga harus punya hikmah. Ketika dia sudah bisa belajar dengan baik, maka dia juga punya keharusan untuk menyampaikan ilmu dengan baik kepada orang yang baik. Dan hikmah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan seorang penuntut ilmu harus ya menghiasi dirinya dengan akhlak, ya, dengan adab, dengan penampilan yang baik, ya. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kemudian saya tutup nasihat ini dengan nasihat hendaklah seorang penuntut ilmu memilih ilmu yang paling bermanfaat bagi dia. Ya, dia harus bisa memilih manakah ilmu yang paling bermanfaat bagi dia dan dia belajar ilmu itu. Hendaklah dia memulai ilmu yang paling penting, ya. Kemudian setelah itu ilmu yang paling penting setelahnya. Karena ilmu ini sangat banyak sekali, ya. Sedangkan umur yang kita miliki itu sedikit. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu memulai ilmu
memulai dengan menuntut ilmu yang paling penting bagi dia. Inilah beberapa adab dan adab dalam menuntut ilmu ini sangat banyak sekali. Barang siapa yang ingin lebih luas lagi dalam mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu agama, maka silahkan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab yang dikarang oleh Ibn Abdul Bar, dan para ulama kontemporer juga banyak menulis tentang masalah ini, di antaranya Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lihatlah atau rujuklah kitab-kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa sekalian, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Di pertanyaan yang berikutnya ini masih berkaitan tentang masalah adab-adab para penuntut ilmu. Di sini penanya berkata, beberapa penuntut ilmu ketika mereka sedang duduk-duduk, mereka itu sering tersibukkan dengan membicarakan atau ghibah kepada guru-guru mereka, kepada ustadz-ustadz mereka, dan juga kepada syekh-syekh mereka. Dan bagaimana nasihat syekh kepada mereka, karena itu menyibukkan mereka, membuat mereka meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Nah, mari kita tanyakan. Nah, syekhuna barakallahu fik. As-sa'il yaqul ba'du talabatil ilm fil majlis bainahum yashtaghiluna bil kalami 'ala al-asatidhah wal masyayikh. Fama nasihatukum lahum barakallahu fik. مثل هؤلاء بشرهم أنهم لا يفلحون. لا يفلح طالب العلم ينشغل بأساتذته ويتكلم فيهم، هذا لا يفلح. هذا يريد أن يقفز ويجلس مكانهم ويقعد كي يدرس، والعياذ بالله. وحب الظهور يقسم الظهور، وانشغال طالب العلم بما لا ينبغي يضيعه، وهذا ذكرته قبل قليل، ولم أكن أعرف هذا السؤال الحقيقة، أنني سأسأل حتى بينت ما سبق، لكن الأصل في العالم المدرس أن يشغل الطلبة بالنافع وبما يكون فيه خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، ثم يبتعد قدر الإمكان أن يشغلهم بالأسماء والمسميات وفلان 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 فيقسي قلوبهم. وبعض الناس للأسف يظن أنه لن يظهر إلا إذا أحرق جميع من حوله، ولا يخفى أن العلو والخفض بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخفض والرفع بيده سبحانه وتعالى، فينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن مثل هذه السلوكيات، وأن يتخلق بالآداب وحسن التعامل وحسن الخلق، وأن يكون منكرا لنفسه. هذه النفس تحتاج إلى من ينكرها، لأن النفس تتقلب عليه. وقد قال سفيان إن للعلم طغيانا كطغيان المال، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيزكي نفسه وقد تعلم العلم. وإذا دخل الإنسان إلى باب العلم ولم يزكي نفسه كان العلم وبالا عليه ومصيبة. فلا بد أن يربط بين التعلم أن يزكي نفسه بحسن الخلق والأدب واحترام الآخر وتقدير أهل العلم، ويعني أن يكون دوما يحفظ هذا العظيم وهو الأدب النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم
صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Orang-orang yang seperti ini, sampaikan kabar buruk kepada mereka bahwa mereka tidak akan selamat. Mereka tidak akan beruntung. Seorang penuntut ilmu tidak akan selamat, tidak akan beruntung apabila dia sibuk membicarakan ustadz-ustadznya. Orang yang demikian tidak akan selamat. Orang yang seperti ini, dia ingin melompat untuk duduk di tempat ustadznya. Dia ingin dialah yang menjadi pengajar untuk menggantikan ustadznya. Dan wal'iyadzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang demikian. Orang yang ingin terkenal, ya, itu akan menjadikan dia rusak. Dan sibuknya seorang penuntut ilmu dengan sesuatu yang tidak pantas bagi dia, ini akan menjadikan dia tersesat, akan menjadikan dia menyimpang dari jalan dia menuntut ilmu. Dan ini sudah saya sebutkan ya dalam jawaban pertanyaan sebelumnya. Saya sudah sebutkan jawaban ini ya karena memang saya tidak tahu pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya, ya. Makanya saya sudah jelaskan hal ini di pertanyaan yang sebelumnya. Akan tetapi ya pada asalnya seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, pada asalnya harusnya orang tersebut menyibukkan penuntut ilmu yang ada di depannya dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, dengan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada dia untuk dunia dan akhiratnya. Dan hendaklah seorang guru menjauhi sebisa mungkin menyibukkan dirinya dengan menyebutkan nama-nama, ya, dan membicarakan orang-orang dengan nama-namanya. Karena hal ini akan menjadikan hati menjadi keras. Sebagian orang, ya, ada yang beranggapan, dan ini sangat disayangkan, ada yang beranggapan apabila dia tidak membakar semua yang ada di sampingnya, maka dia tidak akan terkenal. Sebagian orang beranggapan demikian dan ini sangat disayangkan. Sehingga dia harus menjelek-jelekkan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa yang menjadikan seseorang mulia dan yang menjadikan seseorang hina itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan usaha kita menjelek-jelekkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak demikian. Allah yang menjadikan seseorang menjadi mulia. Dan Allah juga yang menjadikan seseorang menjadi hina. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, Engkaulah yang memberikan kekuasaan. Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Engkaulah yang akan mengambil kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Engkaulah
yang memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan engkau pula yang menghendaki, yang menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ada semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Maka kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Hendaklah seorang penuntut ilmu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hendaklah dia bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu mengingkari hatinya sendiri. Hendaklah seorang penuntut ilmu mengingkari hatinya sendiri, maksudnya menasehati dirinya sendiri. Karena hati kita ini perlu orang yang mengingkarinya, perlu orang yang menasehatinya. Karena hati itu selalu berbolak-balik, ya. Dan hendaklah kita ingat perkataan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu punya kesombongan. Seperti kesombongan yang diakibatkan oleh harta. Seorang yang punya harta yang melimpah, biasanya ada sifat sombong dalam hatinya. Ilmu juga demikian, bisa menjadikan seseorang sombong sebagaimana harta. Maka beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik, dan celakalah orang yang menghinakan hatinya. Ya, celakalah orang yang tidak membersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu benar-benar membersihkan hatinya dan benar-benar menuntut ilmu dengan baik. Apabila ada seorang yang sudah berusaha untuk menuntut ilmu tapi ternyata hatinya belum dia bersihkan, maka ilmu akan menjadi musibah bagi dia. Ilmu akan menjadi musibah yang besar bagi dia. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu menggabungkan antara menuntut ilmu dan memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan sikap menghormati orang lain, dengan memuliakan para ulama. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu benar-benar menjaga adab yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil. Dia tidak menghormati orang-orang besar, dan dia tidak tahu hak orang-orang yang alim. Dia tidak tahu hak para ulama. Ini bukan dari golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Syekhna. Syekh, ما زلنا في موضوع عن مكارم الأخلاق. بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقولون أن معنى مكارم الأخلاق هنا استقامة في العقيدة أو استقامة التوحيد. فبمعنى يقولون ما دام أننا نستقيم في عقيدتنا فلا بأس أن نكون رجلا شحيحا
ila ghairi dzalik ma dumna fi al-istiqamah fi tauhid. Fama qaulukum ala hadha? Jazakumullah khairan. هذه مقدمة فاسدة نشأت عنها نتيجة فاسدة. ابتداء، من قال من أهل العلم أن مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق هي بالعقيدة؟ هذه مقدمة فاسدة. هذه مقدمة فاسدة. مكارم الأخلاق تشمل الدين كله، وتشمل السلوك، تشمل أن تكون كريما ككرم النبي صلى الله عليه وسلم، رحيما كرحمة النبي. والله عز وجل يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، أن تكون رؤوفا بإخوانك رحيما بهم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا استدلال من أعجب ما سمعته من استدلال. وأنا لغاية الآن لأول مرة صراحة أسمع هذا الأمر، يعني ما مر علي مثل هذا السؤال ومثل هذا الاستدلال. على كثرة ما سمعت وقرأت ما مر علي أن أحدا من أهل العلم أو طلبة العلم يستدل كهذا استدلال، ويرى أن المحاسن هي في العقيدة، ثم بعد ذلك كن بخيلا، كن عنيفا، كن شديدا، لا بأس ما دام أنك تملك العقيدة الصحيحة. أنا لا أدري من قال بهذا الكلام، ولا أعرف أحدا من أهل العلم يقول مثل هذا الكلام. استدلال من أعجب ما سمعت، والله أعلم. Ini adalah sebuah kaidah yang rusak sehingga menjadikan kesimpulannya juga rusak. Yang pertama, siapakah dari para ulama yang mengatakan bahwa akhlak yang mulia hanyalah akidah saja? Siapakah dari ulama yang mengatakan demikian? Ini kaidah yang rusak. Karena akhlak yang mulia itu mencakup semua agama. Dia mencakup sikap kita, ya. Dia mencakup kedermawanan, sikap dermawan, sebagaimana dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencakup kelembutan, sebagaimana kelembutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencakup kasih sayang, sebagaimana kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah menjadikannya sebagai panutan kita. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Maka ya, cara berdalil yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, ya, itu cara berdalil yang paling aneh yang pernah saya dengar. Terus terang, ya, saya baru mendengar ini pertama kali. Tidak pernah ada pertanyaan yang seperti ini. Tidak pernah saya mendengar pertanyaan yang seperti ini. Padahal ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Tidak pernah sekalipun saya melihat ada seorang ulama atau seorang penuntut ilmu yang berdalil seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan. Dan dia beranggapan bahwa semua kebaikan itu dalam akidah. Sehingga setelah itu silahkan dia menjadi orang yang bakhil. Silahkan dia menjadi orang yang keras. Silahkan dia tidak beradab.
selama dia memiliki akidah yang sahih. Ini saya tidak tahu siapa yang mengatakan perkataan yang seperti ini. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan perkataan yang seperti ini. Ini cara berdalil yang paling aneh yang pernah saya dengar. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakumullah khair. Nah, pemirsa sekalian, barakallahu fikum, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ini berkaitan tentang masalah akidah. Di sini penanya berkata, apa perbedaan antara Ahlul Bait dan juga para sahabat? Dan siapakah yang lebih utama di antara mereka berdua? Dan apakah kaum muslimin mempunyai kewajiban atas Ahlul Bait? Nah, mari kita tanyakan. Syekhuna barakallahu fikum, as-sa'il yaqul mal farq baina Ahlul Bait was sahabah? Wa manil afdal bainahuma? Wa hal li Ahlul Bait haqqun alaina? Jazakumullah khairan. آل البيت الصحابة ابتداء، الصحابة هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يرى أو سمعه إذا كان لا يرى، وكان إذ ذاك مسلما ومات على الإسلام. هذا الصحابي. وأهل البيت منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من الصحابة، فاجتمعت عندهم الصحبة واجتمعت عندهم القرابة، فهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرجعون إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام كآل عقيل وآل جعفر وآل علي. هؤلاء هم آل البيت. وبعض العلماء أدخل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بآل البيت، وأنهم من آله. ومن آل البيت من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكونون من التابعين وأتباعهم وهلم جراء إلى آخر هذه الأزمان. المزية ليست بالنسب، المزية بالعمل. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد، يا آل محمد، يخاطبهم يقول لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب. لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب. نحن نقدر آل البيت ونحترمهم ونجلهم، ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كل الاحترام، لكن فاسقهم فاسق وفاجرهم فاجر وصالحهم صالح. الخيرية في الصحابة لم تكن لهذه الزاوية، فأبو بكر بالإجماع هو خير الصحابة ليس من آل البيت، وعمر بالإجماع ليس من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثاني بعد أبي بكر. وعثمان عند جمهور العلماء هو الثالث، والرابع علي وهو من آل البيت. ولم تكن مزيته فقط لأنه من آل البيت، فهناك كثير من أقاربه يعيشون مع علي، وإنما للعمل والسابقة هي التي فضلتهم. فنحن نحترم ونقدر آل البيت، لكن فاجرهم فاجر وصالحهم صالح. نقدر الصالحين منهم ونحترم نسبهم لا شك، ولكن عملهم هو الذي يشفع لهم لا نسبهم. والله أعلم. Ya, perbedaan antara sahabat dengan Ahlul Bait. Sahabat adalah mereka yang melihat Nabi Muhammad SAW apabila bisa melihat, atau mendengar dari beliau apabila orang tersebut tidak bisa melihat beliau. Dan ketika itu mereka Islam
dan mati dalam keadaan Islam. Itulah para sahabat. Adapun Ahlul Bait, maka di antara mereka ada yang melihat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka juga menjadi sahabat. Berkumpul pada orang-orang yang demikian, sifat sahabat juga sifat Ahlul Bait. Ahlul Bait, ya, sehingga mereka, ya, orang-orang yang berkumpul di dalamnya sifat sahabat dan sifat Ahlul Bait, mereka termasuk kerabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti keluarganya Aqid, keluarganya Ja'far, keluarganya Ali. Mereka adalah Ahlul Bait. Dan sebagian ulama memasukkan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kategori Ahlul Bait karena mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Ahlul Bait ada yang tidak melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari golongan tabi'in, dari golongan tabi'ut tabi'in, dan golongan, ya, dan generasi-generasi setelahnya sampai akhir zaman, ya. Sehingga mereka, ya, termasuk dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan sahabat beliau. Yang menjadikan seseorang istimewa, menjadikan seseorang mulia, bukan nasab seseorang. Akan tetapi yang menjadikan seseorang mulia adalah amalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada putri beliau, Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya Fatimah binta Muhammadin, ya ala Muhammadin, la ya'tini an-nas bil a'mal wa ta'tuni bil ahsab." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, wahai keluarga Muhammad, jangan sampai orang-orang datang kepadaku dengan amal, sedangkan kalian datang kepadaku dengan membanggakan nasab. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau yang sangat mulia. Maka kemuliaan seseorang bukan ditentukan dengan nasabnya. Tapi yang lebih penting dari nasab adalah amal seseorang. Kita semuanya menghormati Ahlul Bait. Kita semuanya mengagungkan mereka. Kita semuanya memuliakan mereka. Dan kita semuanya, ya, memberikan semua penghormatan kita kepada Ahlul Bait. Akan tetapi, ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait. Apabila mereka fasik, ya maka kita katakan mereka fasik. Apabila mereka saleh dalam amalnya, maka kita katakan mereka adalah orang-orang yang saleh. Lihatlah pada generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dari para sahabat, ya, bukan karena nasabnya. Lihatlah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat yang paling mulia dan beliau bukan termasuk Ahlul Bait. Lihatlah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar, setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan beliau bukan termasuk Ahlul Bait. Lihat pula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau juga bukan dari Ahlul Bait dan beliau menurut jumhurul ulama menempati tempat ketiga setelah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu.
Kemudian yang keempat baru sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau memang dari Ahlul Bait. Sehingga kemuliaan seseorang bukanlah disebabkan karena dia menjadi Ahlul Bait. Di sana ada ya banyak orang yang hidup di masanya sahabat Ali ibn Abi Thalib. Tapi tidak semulia sahabat Ali ibn Abi Thalib karena perbedaan dari sisi amalannya. Yang menjadikan seseorang menjadi sangat mulia, menjadi melebihi orang lain adalah amalnya. Amal-amal itulah yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kita semuanya menghormati Ahlul Bait. Kita semuanya memuliakan Ahlul Bait. Namun kita semuanya harus tahu bahwa di antara Ahlul Bait ada yang fajir. Maka kita anggap ya dia fajir. Ada di antara Ahlul Bait dan ini banyak yang saleh. Maka kita anggap orang-orang tersebut orang-orang yang saleh. Kita menghormati orang-orang yang saleh tersebut. Kita memuliakan mereka. Dan ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Namun yang menjadi catatan di sini yang harus kita tekankan bahwa yang menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya adalah amalnya, bukan nasabnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair. Nah, soal yang terakhir para pemirsa rahiman wa rahimakumullah, ini tentang masalah yang sedang ramai di sekitar kita sekarang ini. Pertanyaannya adalah tentang bahwasanya di negeri kita ini tersebar pemikiran ateis, komunis dan juga yang semacamnya. Lalu bagaimana nasihat dari Syekh untuk orang-orang yang terpengaruh atau terpapar dengan pemikiran-pemikiran ini? Nah, Syekhna barakallahu fikum. As-su'al al-akhir ya Syekhna. Yaqul as-sa'il, intasharat fi biladina fikratul ilhad wal almaniyah wa ghairuha, fama nasihatukum liman ibtuliya bihadhil afkar? Jazakumullah khairan. يعني هل هو يقبل مني النصيحة؟ من وصل إلى الإلحاد أنا نصيحتي للدعاء، هؤلاء لا يقبلون منا النصيحة، لكن نصيحتي للدعاة معهم أن يرفقوا بهم وأن يدعوهم. نحن الآن لسنا في زمن القوة حتى نأخذ بالشدة، وإنما نحن في زمن الدعوة. فلذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هؤلاء يجادلون ويناقشون، لكن ليس كل إنسان يجادلهم، وإنما أهل العلم وأهل التخصص الذين عندهم معرفة بشبهات الملحدين فينصحون ويوجهون، ثم الهادي بعد ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما هم لا يقبلون منا النصيحة، لكن إن كانت لي نصيحة لهم أقول لهم يا هؤلاء الملحدين، هل يعقل أن تجد سيارة تمشي على الأرض ليس لها صانع؟ هل رأيت سفينة تمشي في المياه وليس لها قبطان وليس لها صانع؟ هل رأيت طائرة تطير في السماء وليس لها قبطان وليس لها صانع؟ فإذا كان هذه التي تراها من سيارة وطائرة وسفينة بمثل هذا الذي تراه، معقول أن يكون هذا الكون بسمائه وأبراجه بنواميسه وكونه، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على خالق يسير هذا الكون؟ هل يعقل أن يكون هذا في كون عظيم الحكمة صنع الله الذي أدخل كل شيء؟
في أنفسك، في نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى قلبك، انظر إلى سمعك وبصرك، إلى عظيم خلقك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتنظر في الكون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الملحد الذي ألحد ولا يؤمن بإله خالف الفطرة الذي ركبت فيه، فهو يخالف الفطرة. وأنا أقولها وأختم بها مجلسي: كثير من هؤلاء الملحدين هم إنما لجأوا إلى الإلحاد كي يفتحوا على أنفسهم باب الشهوات، كي لا ينضبط بحرام ولا حلال، فيقع بالحرام ويأكل أموال الناس ويزني ويسرق ويكذب وإلى آخره، حتى لا تكون هناك ضوابط أن هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. فهو حتى يغلق على نفسه هذا الباب لجأ وسلك باب الإلحاد. وإلا فكثير من هؤلاء من الداخل يؤمنون بوجود خالق. والله أعلم وصلى الله وسلم. Apakah orang ini mau menerima nasihat dari saya? Orang ateis. Apakah dia mau menerima nasihat dari saya? Nasihat saya untuk para dai. Merekalah orang-orang yang bisa menerima nasihatku. Sedangkan kaum ateis, mereka tidak akan mau menerima nasihat dari kita. Oleh karenanya, nasihatku untuk para dai dalam menghadapi orang-orang ateis, hendaklah para dai bersikap lembut terhadap mereka. Hendaklah para dai terus mendakwahi mereka. Kita sekarang tidak dalam keadaan yang kuat. Ahlul haq di zaman ini bukanlah orang-orang yang kuat sehingga bisa bersikap keras kepada mereka. Kita sekarang di zaman dakwah. Kita sekarang di zaman dakwah. Kita harus menyadari hal ini. Dan dalam berdakwah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah engkau mengajak manusia untuk berjalan di jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan diskusi dengan cara yang lebih baik. Mereka perlu didebat. Mereka perlu diajak diskusi. Akan tetapi tidak setiap orang cocok untuk mengajak debat mereka. Yang cocok, yang pas untuk mengajak debat, ya, untuk berdiskusi dengan mereka adalah para ulama atau mereka yang punya perhatian khusus terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para kaum ateis. Merekalah yang pantas untuk menasihati, pantas untuk memberikan masukan kepada para ateis itu. Kemudian setelah itu yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya saya ulangi lagi, ya, orang-orang ateis mereka kemungkinan besar tidak menerima nasihat dariku. Akan tetapi kalau mereka mau menerima nasihat dariku, maka aku katakan kepada mereka, wahai orang-orang ateis, apakah masuk akal
apakah masuk akal apabila ada mobil yang berjalan tapi tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang membuatnya? Apakah engkau pernah melihat ada kapal yang bisa berjalan di atas air, kemudian tidak ada pengemudinya, tidak ada yang mengemudikannya sama sekali? Dan kapal tersebut tidak diciptakan oleh seorang pun. Pernahkah engkau melihat ada pesawat yang bisa terbang di udara dan tidak ada yang mengemudikannya, tidak ada pilotnya, dan pesawat tersebut ada dengan sendirinya, tidak ada penciptanya? Apabila ini tidak pernah engkau lihat, bagaimana dengan alam semesta ini? Dengan langitnya yang sangat menakjubkan, dengan bintang-bintangnya, ya. Bagaimana dengan bumi yang sangat luas ini, yang sangat menakjubkan? Bagaimana dengan lautan yang banyak ombaknya tersebut? Bukankah ini semuanya menunjukkan adanya pencipta yang mengatur alam semesta ini? Apakah masuk akal apabila semua alam semesta ini ada dengan sendirinya, tidak ada penciptanya, padahal alam semesta ini berjalan dengan sangat baik? Ya, ciptaan-ciptaan tersebut ciptaan-ciptaan yang sangat sempurna. Coba lihat dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kalian melihat diri kalian? Lihatlah jantungmu yang berdetak. Kemudian lihatlah pendengaranmu. Lihatlah penglihatanmu. Lihatlah penciptaanmu yang sangat agung itu. Kemudian lihatlah alam semesta ini. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit tersebut diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat gunung-gunung, bagaimana gunung tersebut ditancapkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada bumi ini yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingkari adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, orang yang demikian telah menyelisih fitrahnya. Menyelisih fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Dan aku ingin menutup pesan ini dengan mengatakan, banyak dari orang-orang ateis tersebut, mereka mengambil jalan sebagai seorang ateis. Kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka ingin membuka pintu syahwat untuk diri mereka. Mereka tidaklah menjadi ateis kecuali ingin membuka pintu syahwat untuk diri mereka, agar mereka tidak terikat lagi dengan halal dan haram, tidak terikat lagi dengan hukum ini boleh, ini tidak boleh. Mereka ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka ingin berzina dengan bebas. Mereka ingin mencuri, mereka ingin berbohong dengan bebas. Mereka tidak ingin dibatasi dengan batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin dibatasi, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Untuk mendapatkan kebebasan tersebut,
makanya mereka memilih jalan sebagai seorang ateis. Kalau tidak demikian, maka sebenarnya mereka, kebanyakan dari mereka sebenarnya di dalam hati mereka mengimani bahwa di sana ada pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam. هذا سؤال أخير وجزاكم الله خير على حسن التوجيهات وحسن النصائح منكم ونرجو منكم الزيارة بعد هذه الجائحة إلينا إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا نتشرف ونرجو بذلك. اللقاء مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء Nah, الله. إن شاء الله. Pemirsa sekalian, rahiman wa rahimakumullah, dengan pertanyaan terakhir ini berakhirlah perjumpaan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita harapkan semuanya ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Nah, dengan ini saya dan juga para kru undur diri, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Aqul qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها لله، فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء.